Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang ada banyak hal yang terasa berubah. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, langkah pun tak secepat waktu muda. Namun seringkali, yang paling berat bukanlah rasa lelah di badan, melainkan rasa di hati. Hati yang mudah tersentuh, mudah merasa sepi, dan mudah merasa tidak lagi dibutuhkan. Perasaan-perasaan inilah yang kerap hadir diam-diam di usia senja tanpa kita sadari dari mana asalnya. Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya dengan penuh hormat, saat ini Bapak dan Ibu tinggal di mana? Di rumah sendiri, bersama pasangan, atau bersama anak dan cucu? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu dari sana kita bisa saling mengenal, saling menyapa, dan saling mendoakan. Karena berbagi cerita, meski singkat, seringkali mampu menghangatkan hati kita yang sedang sunyi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas satu hal penting. Mengapa banyak lansia merasa menderita di usia senja, padahal anak-anak mereka sebenarnya tidak berniat menyakiti? Saya teringat kisah Pak Rahman, seorang ayah yang sudah pensiun dan tinggal bersama anaknya. Beliau sering merasa sedih dan tersinggung, bukan karena anaknya kasar, tetapi karena perhatian yang dulu terasa hangat, kini terasa berkurang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa penderitaan lansia seringkali tidak datang dari luar, melainkan dari rasa di dalam hati. Kadang kita lupa, Bapak dan Ibu, bahwa hidup memang berubah seiring waktu. Anak bertumbuh dengan tanggung jawab baru, dunia bergerak lebih cepat, dan cara orang mengekspresikan kasih sayang pun berbeda. Ketika hati kita masih memegang harapan lama, sementara keadaan sudah berubah, disitulah rasa kecewa muncul. Bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena kita belum sepenuhnya berdamai dengan perubahan hidup. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, di awal pembahasan ini, marilah kita sama-sama membuka hati dengan lembut. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, melainkan mencari ketenangan untuk diri kita sendiri. Ya, semoga melalui pembahasan ini, Bapak dan Ibu merasa ditemani, dikuatkan dan disadarkan bahwa usia senja bukanlah masa penderitaan, melainkan masa untuk belajar menerima, memahami, dan hidup dengan hati yang lebih lapang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini kita membawa banyak kenangan dalam hidup. Kenangan tentang masa muda, tentang perjuangan membesarkan anak, dan tentang hari-hari ketika kita merasa sangat dibutuhkan. Semua kenangan itu indah. Namun tanpa kita sadari, kenangan yang terus dibandingkan dengan keadaan sekarang bisa berubah menjadi beban di hati. Dari sinilah sering muncul rasa sedih, kecewa, dan merasa tidak dihargai. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita berbincang santai. Pernahkah kita berkata dalam hati, dulu anak selalu menuruti orang tua, sekarang berbeda, atau dulu hidup terasa lebih hangat? Pikiran-pikiran seperti ini sangat manusiawi. Namun jika terlalu sering kita pelihara, hati menjadi lelah. Kita lupa bahwa setiap zaman punya tantangannya sendiri, dan anak-anak kita hidup di dunia yang berbeda dengan dunia kita dahulu. Saya teringat cerita Ibu Siti, seorang nenek yang tinggal bersama anaknya. Beliau sering merasa sakit hati karena anak jarang mengobrol lama. Setelah direnungkan bersama, ternyata anaknya pulang dalam keadaan lelah setelah bekerja. Bukan tidak peduli, hanya tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perhatian. Dari kisah ini kita belajar, seringkali penderitaan lansia bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena salah paham yang dibiarkan terlalu lama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pola pikir yang terus menuntut keadaan agar sama seperti dulu tanpa disadari melukai diri sendiri. Kita berharap dipahami tetapi lupa mencoba memahami. Padahal ketika kita mulai melihat keadaan dengan sudut pandang yang lebih luas, hati perlahan menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak cepat merasa tersisih. Maka mari Bapak dan Ibu kita belajar mengubah cara memandang hidup di usia senja. Bukan berarti menurunkan harga diri, tetapi menyesuaikan harapan agar hati lebih damai. Dengan pikiran yang lebih lapang, kita bisa menikmati hari-hari dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh rasa syukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini, kebiasaan kecil memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketenangan hidup. Hal-hal yang dulu terasa sepele, kini bisa berdampak dalam pada perasaan kita. Cara kita berbicara, cara kita menyikapi keadaan, bahkan cara kita menilai diri sendiri, semuanya ikut menentukan apakah hari-hari terasa ringan atau justru memberatkan. Bapak dan Ibu, mari kita berbincang dengan jujur dan lembut. Pernahkah kita terlalu sering mengeluh, baik tentang tubuh yang lemah, tentang keadaan ekonomi, atau tentang perhatian anak yang dirasa berkurang? Mengeluh itu wajar. Namun jika menjadi kebiasaan, hati kita perlahan dipenuhi rasa tidak puas. Tanpa disadari, keluhan yang terus diulang justru membuat kita semakin merasa menderita. Saya teringat kisah Pak Hasan, seorang kakek yang sering mengeluh setiap hari. Bukan karena hidupnya sangat kekurangan, tetapi karena pikirannya selalu tertuju pada hal-hal yang tidak lagi bisa ia lakukan.
Ketika beliau mulai belajar mensyukuri hal-hal kecil, masih bisa bangun pagi, masih bisa berbincang, masih bisa beribadah, perlahan wajahnya lebih tenang. Dari sini kita belajar, kebiasaan bersyukur mampu mengubah suasana hati secara perlahan namun nyata. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga sering menjadi sumber penderitaan. Melihat lansia lain yang tampak lebih sehat, lebih mapan, atau lebih diperhatikan, membuat hati kita bertanya, mengapa hidupku tidak seperti itu? Padahal setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Perbandingan seperti ini hanya akan menguras ketenangan batin. Maka Bapak dan Ibu, marilah kita mulai menjaga kebiasaan hati kita. Kurangi keluhan, perbanyak rasa syukur, kurangi membandingkan, perbanyak menerima. Dengan kebiasaan kecil yang baik, usia senja tidak lagi terasa berat, tetapi menjadi waktu yang lebih damai dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini, banyak dari kita menyimpan satu perasaan yang terdengar mulia, tetapi sering kali menyakitkan diri sendiri. Perasaan itu adalah, saya tidak ingin merepotkan siapapun. Kalimat ini sering terucap dengan niat baik, namun tanpa disadari, justru membuat hati kita menanggung beban sendirian. Kita menahan lelah, menahan sakit, dan menahan kebutuhan, demi terlihat kuat di mata anak dan orang lain. Bapak dan Ibu, mari kita berbincang dengan jujur dan lembut. Pernahkah kita memilih diam saat tubuh terasa tidak enak? Pernahkah kita menunda makan yang layak, menahan keinginan berobat, atau menolak bantuan hanya karena takut dianggap merepotkan? Jika pernah, ketahuilah bahwa perasaan ini sangat manusiawi. Namun jika terus dipendam, hati menjadi lelah dan perasaan kesepian pun semakin dalam. Saya teringat kisah Ibu Aminah, seorang nenek yang tinggal bersama anaknya. Beliau jarang mengeluh dan selalu berkata, "Saya tidak apa-apa." Padahal tubuhnya sering lemas dan pikirannya penuh kecemasan. Suatu hari anaknya berkata, "Bu, kami justru sedih kalau ibu tidak jujur." Dari kisah ini kita belajar bahwa diam bukan selalu tanda kekuatan. Terkadang diam justru menjauhkan kita dari perhatian yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak ingin merepotkan itu baik, tetapi jangan sampai menghilangkan hak kita sebagai orang tua. Kita berhak didengar, berhak dirawat, dan berhak merasa aman. Anak membantu bukan karena terpaksa, melainkan karena cinta. Ketika kita berani menyampaikan kebutuhan dengan tenang dan bijak, hubungan justru menjadi lebih hangat, bukan lebih berat. Maka marilah kita belajar bersama Bapak dan Ibu. Belajar membedakan mana sikap mandiri dan mana sikap memendam diri. Mandiri bukan berarti menolak semua bantuan. Mandiri adalah tahu kapan bisa berdiri sendiri dan kapan perlu ditemani. Dengan begitu, usia senja tidak lagi dijalani dengan menahan rasa, tetapi dengan hati yang lebih lega dan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini, banyak orang tua memikul rasa bersalah yang sebenarnya tidak perlu. Rasa bersalah karena merasa belum cukup memberi, belum cukup berhasil, atau merasa menjadi beban bagi anak. Padahal, rasa bersalah ini sering tumbuh bukan dari kenyataan, melainkan dari pikiran yang terus mengulang masa lalu. Tanpa disadari, perasaan ini membuat hati sulit menikmati hari yang ada. Bapak dan Ibu, mari kita duduk sejenak dan merenung bersama. Pernahkah kita berkata dalam hati, seandainya dulu saya lebih mampu? Atau, kalau saja hidup saya lebih baik, anak saya tidak akan seberat ini? Pikiran seperti ini sangat manusiawi. Namun jika terus dipelihara, hati kita terjebak di masa lalu yang tidak bisa diubah. Kita lupa bahwa setiap orang tua telah berjuang sekuat yang mereka mampu sesuai keadaan pada masanya. Saya teringat kisah Pak Umar, seorang ayah yang sering merasa gagal. Beliau merasa tidak bisa memberikan kehidupan yang cukup kepada anak-anaknya. Namun suatu hari, anaknya berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ayah sudah memberi kami yang paling berharga, yaitu kejujuran dan keteguhan." Dari kisah ini kita belajar bahwa nilai hidup yang kita tanamkan seringkali jauh lebih berarti daripada harta yang bisa kita kumpulkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, rasa bersalah yang berlebihan justru mencuri ketenangan di usia senja. Kita terus menghakimi diri sendiri padahal anak-anak kita mungkin sudah memaafkan, bahkan tidak pernah menyalahkan. Ketika kita belajar memaafkan diri sendiri, hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan, tetapi dalam kesadaran bahwa hidup telah dijalani sebaik mungkin. Maka marilah kita, Bapak dan Ibu, melepaskan rasa bersalah yang tidak perlu. Mari berdamai dengan masa lalu dan menerima diri dengan penuh kasih. Usia senja bukan waktu untuk menghukum diri, melainkan waktu untuk menikmati hasil dari perjuangan panjang. Dengan hati yang lebih ikhlas, penderitaan perlahan berkurang, dan ketenangan pun mulai tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini, wajar diksoik na ingin binifroni didengarkan dan diperhatikan.
Setelah bertahun-tahun berjuang membesarkan keluarga, kehadiran orang terdekat menjadi sumber kekuatan. Namun tanpa disadari, keinginan untuk selalu diperhatikan bisa berubah menjadi ketergantungan emosional. Dari sinilah sering muncul rasa sedih yang mendalam, ketika perhatian itu tidak datang seperti yang kita harapkan. Bapak dan Ibu, mari kita berbincang dengan hati yang jujur. Pernahkah kita merasa sangat kecewa hanya karena anak tidak sempat menelepon? Atau merasa tersisih ketika cucu lebih sibuk dengan dunianya sendiri? Perasaan ini sangat manusiawi. Namun jika kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada sikap orang lain, hati kita menjadi mudah terluka dan sulit merasa tenang. Saya teringat kisah Ibu Maryam, seorang nenek yang selalu menunggu kabar anaknya. Setiap hari beliau berharap ada telepon atau pesan. Ketika tidak datang, hatinya dipenuhi kesedihan. Setelah perlahan belajar mengisi waktu dengan kegiatan kecil yang ia sukai, membaca, beribadah, bercocok tanam, hatinya mulai lebih stabil. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebahagiaan perlu memiliki sumber dari dalam diri, bukan hanya dari orang lain. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketergantungan emosional bukan berarti kita lemah, tetapi tanda bahwa hati kita perlu dirawat. Merawat hati bisa dimulai dengan menerima bahwa orang lain punya kesibukan dan cara mencintai yang berbeda. Ketika kita berhenti menuntut perhatian yang sama seperti dulu, hati menjadi lebih lapang dan tidak mudah tersinggung. Maka marilah kita Bapak dan Ibu belajar membangun ketenangan dari dalam diri. Temukan kegiatan yang membuat hati nyaman, perbanyak doa dan rasa syukur. Dengan begitu, meski perhatian tidak selalu datang, hati kita tetap kokoh dan damai. Usia senja pun dapat dijalani dengan lebih tenang dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini, kita membawa banyak cerita hidup. Ada cerita bahagia, ada juga cerita yang menyisakan luka. Luka karena ucapan yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, atau peristiwa pahit di masa lalu. Tanpa kita sadari, luka-luka lama yang belum dilepaskan seringkali masih tinggal di hati, dan perlahan menjadi sumber penderitaan di usia senja. Bapak dan Ibu, mari kita duduk sejenak dan merenung bersama. Pernahkah kita masih mengingat kesalahan orang lain bertahun-tahun lalu? Mungkin dari pasangan, saudara, atau bahkan anak sendiri. Setiap kali ingatan itu muncul, hati kembali terasa berat. Padahal kejadian itu sudah lama berlalu, tetapi rasa sakitnya seakan masih baru. Inilah tanda bahwa luka tersebut belum benar-benar disembuhkan. Saya teringat kisah Pak Anwar, seorang kakek yang pendiam dan mudah tersinggung. Setelah diajak berbincang, ternyata beliau menyimpan rasa sakit hati kepada anaknya sejak lama. Bukan karena hal besar, tetapi karena ucapan yang dulu terasa menyakitkan. Ketika beliau mulai berani memaafkan, bukan demi anaknya, melainkan demi ketenangan dirinya sendiri, sikapnya berubah. Wajahnya lebih tenang dan pikirannya tidak lagi dipenuhi amarah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menyimpan luka lama tidak membuat kita lebih kuat. Justru sebaliknya, luka itu menguras energi batin dan mencuri kebahagiaan hari ini. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak terus melukai diri sendiri dengan ingatan yang menyakitkan. Maka marilah kita, Bapak dan Ibu, belajar melepaskan beban yang tidak perlu. Lepaskan luka sedikit demi sedikit dengan doa dan kesadaran. Usia senja adalah waktu untuk menenangkan hati, bukan mengulang penderitaan lama. Dengan hati yang lebih bersih, hidup terasa lebih ringan dan damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah puluhan tahun bekerja, mengurus keluarga, dan menjalani berbagai tanggung jawab, tibalah suatu masa ketika kesibukan itu perlahan berkurang. Pensiun datang. Anak-anak mandiri, rumah terasa lebih sepi. Di titik inilah banyak lansia mulai bertanya dalam hati, sekarang saya harus melakukan apa? Pertanyaan sederhana ini, jika tidak dijawab dengan baik, bisa berubah menjadi rasa hampa yang menyakitkan. Bapak dan Ibu, mari kita berbincang dengan hati yang terbuka. Pernahkah kita merasa hari-hari terasa kosong, berjalan begitu saja tanpa arah? Bangun pagi, makan, lalu duduk menunggu waktu berlalu. Bukan karena tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi karena merasa tidak lagi memiliki peran. Perasaan ini sangat manusiawi, namun jika dibiarkan bisa membuat hati merasa tidak berguna dan mudah menderita. Saya teringat kisah Ibu Salma, seorang nenek yang merasa hidupnya berhenti setelah pensiun. Setiap hari beliau hanya duduk diam, merasa tidak lagi dibutuhkan. Hingga suatu hari beliau mulai mengisi waktu dengan hal sederhana, mengaji, merawat tanaman, dan membantu tetangga dengan nasihat. Dari sana beliau menemukan kembali makna hidup. Bukan dari pekerjaan besar, tetapi dari kebermanfaatan kecil yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukanlah akhir dari tujuan hidup. Justru di usia inilah tujuan hidup menjadi lebih halus dan bermakna. Tujuan tidak harus besar atau menghasilkan uang. Menjadi pendengar yang baik,
menjadi teladan kesabaran, atau menjadi pribadi yang menenangkan bagi sekitar, semuanya adalah tujuan yang sangat mulia. Maka marilah kita, Bapak dan Ibu, mencari kembali arah hidup dengan cara yang lembut. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini agar hati saya tenang dan bermanfaat? Dengan memiliki tujuan, sekecil apapun, usia senja tidak lagi terasa kosong. Hidup pun dijalani dengan rasa syukur dan ketenangan yang lebih dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu sumber penderitaan terbesar di usia senja adalah ketika hati kita belum benar-benar menerima diri sendiri apa adanya. Dari sinilah sering muncul rasa marah, sedih, dan kecewa terhadap keadaan. Bapak dan Ibu, mari kita berbincang dengan jujur dan penuh kelembutan. Pernahkah kita merasa kesal karena tidak lagi bisa melakukan hal-hal seperti dulu? Merasa sedih karena tubuh tidak sekuat masa muda? Atau merasa minder karena harus bergantung pada orang lain? Perasaan-perasaan ini sangat manusiawi, namun jika terus kita lawan dan kita tolak, hati kita akan terus gelisah dan sulit menemukan ketenangan. Saya teringat kisah Pak Ridwan, seorang kakek yang sulit menerima usianya. Beliau sering memaksakan diri bekerja berat, enggan beristirahat dan menolak bantuan. Bukan karena mampu, tetapi karena tidak ingin terlihat tua. Akibatnya, tubuh semakin lemah dan hatinya mudah marah. Setelah perlahan belajar menerima bahwa beristirahat bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kasih pada diri sendiri, hidupnya menjadi jauh lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menerima usia bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, menerima usia adalah bentuk kebijaksanaan. Kita belajar menyesuaikan ritme hidup, menghargai kemampuan yang masih ada, dan tidak memaksakan diri demi gengsi. Saat hati mulai menerima, beban batin perlahan terangkat dan penderitaan pun berkurang. Maka marilah kita, Bapak dan Ibu, belajar berdamai dengan diri sendiri. Katakan pada hati, saya sudah berjuang sejauh ini dan itu cukup. Usia senja bukanlah kegagalan, melainkan anugerah untuk hidup lebih pelan, lebih sadar, dan lebih tenang. Dengan penerimaan yang ikhlas, kita membuka pintu menuju kedamaian sejati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama merenungi perjalanan hidup di usia senja, semoga hati kita terasa sedikit lebih ringan. Dari semua yang telah kita bahas, kita belajar bahwa penderitaan lansia seringkali bukan berasal dari anak, bukan pula dari orang lain, melainkan dari rasa di dalam diri yang belum sepenuhnya dipahami dan dirawat dengan lembut. Bapak dan Ibu, mari kita ingat kembali dengan tenang. Bukan anak yang membuat kita menderita, melainkan harapan yang terlalu berat, kebiasaan mengeluh, rasa bersalah yang terus dipikul, keinginan untuk selalu terlihat kuat, ketergantungan emosional, luka lama yang belum dilepaskan, hilangnya tujuan hidup, dan sulitnya menerima usia dengan ikhlas. Ketika satu persatu kita sadari, kita bisa mulai memperbaiki dengan penuh kesadaran. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berhenti sejenak, menarik napas perlahan. Usia senja bukanlah hukuman, bukan pula masa untuk menyesali hidup. Ini adalah waktu untuk berdamai dan untuk memaafkan diri sendiri, dan untuk menikmati sisa perjalanan dengan lebih tenang. Kita sudah melalui banyak badai dalam hidup, dan fakta bahwa kita masih berdiri hari ini adalah bukti kekuatan yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mulai hari ini, mari kita perlakukan diri kita dengan lebih penuh kasih. Dengarkan tubuh saat lelah, dengarkan hati saat butuh tenang. Tidak apa-apa yang meminta ditemani, tidak apa-apa beristirahat, dan tidak apa-apa hidup lebih sederhana. Harga diri orang tua tidak diukur dari seberapa kuat menahan, tetapi dari kebijaksanaan menjaga diri. Akhir kata, Bapak dan Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu dan hati untuk menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kedamaian dalam setiap langkah. Semoga usia senja menjadi masa yang penuh syukur, bukan penderitaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa, hidup dengan hati yang bahagia dan lapang.